Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, tentunya pergerakan yang dilakukan oleh para bajak laut yang ada di dunia One Piece, cepat atau lambat, akan berujung pada sebuah titik yang akan membawa mereka semua terseret dalam arus gelombang pertempuran besar yang disebut sebagai Perang Tahta. Jelas para bajak laut yang ada di dunia One Piece tidak akan diam begitu saja ketika melihat kelompok atau bajak laut lainnya berusaha mendapatkan harta karun One Piece. Di sisi lain, pihak pemerintah dunia dan angkatan laut pun pastinya juga tidak akan membiarkan para bajak laut untuk mendapatkan harta karun One Piece, yang mana hal ini pun akan mengungkap kebenaran yang selama ini telah disembunyikan oleh pihak pemerintah dunia. Dan hal itu pun dibuktikan jelas seperti apa yang terjadi pada manga One Piece chapter 1078 kemarin. Ya, pihak pemerintah dunia tak tanggung-tanggung mengirimkan kapal perang mereka sebanyak mungkin untuk menghancurkan Pulau Egghead. Bukan hanya itu saja, bukti bahwa Gorosei kali ini turun tangan langsung mengatasi masalah yang ada di Pulau Egghead menjadi ancaman yang sangat nyata bagi kelompok bajak laut topi jerami ataupun Dr. Vegapunk. Apalagi seperti yang kita tahu bahwa otoritas tertinggi akses para Seraphim dipegang oleh Gorosei. Jadi bisa dibayangkan bukan situasi yang akan didapatkan oleh kelompok bajak laut topi jerami saat pihak pemerintah dunia dan angkatan laut benar-benar akan melakukan serangan booster call. Dan tentu saja apa yang dikatakan oleh sang narator pada manga One Piece chapter 1078 kemarin, bahwa pertempuran di Pulau Egghead akan berdampak bagi seluruh dunia One Piece, memang ada benarnya. Karena pada dasarnya, cepat atau lambat, hal ini pun akan memancing pergerakan dari pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan situasi demi mencapai tujuan mereka masing-masing. Dan hal ini pun seolah menjadi sebuah petunjuk mengenai apa yang akan terjadi di chapter 1079 ke depannya. Lalu sampai di sini akan seperti apa kelanjutan keseruan petualangan kelompok bajak laut topi jerami pada manga One Piece chapter 1079? Dan mampukah kelompok bajak laut topi jerami menghentikan serangan booster call dan menyelamatkan Dr. Vegapunk? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. One Piece chapter 1079 kali ini kemungkinan masih memperlihatkan kelanjutan petualangan keluarga Jirma Double Six yang sudah memasuki volume ke-34. Nah, di cover story kali ini kita akan melihat sebuah rencana awal yang akan dilakukan oleh Kaisar Klon dan Vince Mockjudge setelah sebelumnya mereka resmi mendirikan organisasi baru yaitu Neomets. Dan rencana itu adalah menciptakan sebuah penelitian tentang gabungan gigantifikasi dan exoskeleton. Masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan kelanjutan para ilmuwan yang ada di Pulau Egghead lari mengevakuasi diri mereka masing-masing setelah diperintahkan oleh Sentomaru. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba Seraphim Mihawk menebas mereka dari arah samping sehingga sebuah ledakan besar pun tercipta. Nah, tentunya ini seperti apa yang dikatakan oleh Rob Lucci di chapter sebelumnya, bahwa menghilangnya Seraphim Mihawk kemungkinan besar akan menyerang targetnya yang lemah terlebih dahulu. Di sisi lain, Sentomaru yang melihat hal ini dari kejauhan pun sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Seraphim Mihawk. Jelas Seraphim Mihawk yang juga mengetahui keberadaan Sentomaru pun tidak melewatkan kesempatan ini dan mulai mendekat ke arah Sentomaru. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan orang-orang yang ada di berbagai wilayah dan tempat yang ada di dunia One Piece sedang membaca sebuah berita dengan headline Yonko Mugiwara Luffy menculik Dr. Vegapunk untuk menyatakan perang kepada pemerintah dunia. Tentu saja hal ini mengundang berbagai reaksi dari orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan sang pemimpin dari organisasi Crossquill, yaitu Crocodile, yang terlihat serius melihat berita ini. Sementara itu, di sebuah wilayah, Monkey D. Dragon dan beberapa anggota Revolutionary Army juga cukup terkejut mengetahui berita ini. Dragon pun kemudian memerintahkan beberapa anggotanya untuk menyusup ke Pulau Egghead dan mencari tahu apakah berita ini benar atau tidak, dan memastikan apakah Dr. Vegapunk dalam keadaan baik-baik saja. Karena seperti yang kita tahu,
bahwa Vegapunk Saka pernah menghubungi Monkey D. Dragon mengenai kematiannya. Sehingga inilah yang membuat Monkey D. Dragon memutuskan untuk terlibat dalam konflik yang terjadi di Pulau Egghead. Wah, tentunya ini menjadi sebuah kejutan bagi para fan One Piece jika nantinya Monkey D. Dragon benar-benar akan datang ke Pulau Egghead. Kemudian setelah itu, Shin pun berganti dan membawa kita kembali ke Pulau Egghead. Nah, di sini kita diperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Sanji melawan Serapim Jinbe. Sekarang giliran Sanji yang unjuk gigi untuk mengajar Serapim Jinbe. Ya, Sanji melakukan serangan secara membabi buta kepada Serapim Jinbe. Namun alangkah terkejutnya ketika Sanji mengetahui bahwa serangan terbaiknya tersebut tidak membuat Serapim Jinbe kalah. Sementara itu, kita kemudian diperlihatkan Serapim Mihawk yang akan menyerang Sentomaru. Nah, Sentomaru yang masih cukup terluka pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika mengetahui akses Serapim Mihawk sudah dikendalikan oleh seseorang yang memiliki otoritas yang jauh lebih tinggi darinya. Di saat yang bersamaan, ketika Serapim Mihawk akan menyerang Sentomaru, Zoro dan Kaku pun langsung menyerang Serapim Mihawk dari arah belakang. Sentomaru pun kemudian mengatakan kepada Zoro bahwa dirinya tidak bisa berbuat banyak untuk membantunya mengalahkan Serapim. Menurutnya, saat ini pihak pemerintah dunia dan Angkatan Laut akan melakukan serangan besar-besaran untuk menghancurkan Pulau Egghead. Itu sebabnya dia harus segera membantu para ilmuwan untuk mengevakuasi diri dan segera pergi dari Pulau Egghead. Jelas hal ini pun membuat Zoro dan Kaku sangat terkejut mendengar informasi tersebut karena menurut Kaku, pihak pemerintah dunia ataupun Angkatan Laut tidak memberi informasi apapun mengenai hal ini. Kemudian setelah itu kita pun diperlihatkan kelompok dari Robin yang sudah tiba di ruangan terbengkalai, yaitu laboratorium bekas buah iblis di mana Dr. Vegapunk berada. Nah, Robin pun kemudian memerintahkan Chopper dan Vegapunk Atlas untuk tetap menunggunya di depan pintu masuk. Sementara itu, Robin akan turun sendiri untuk menyelinap jika sewaktu-waktu pelakunya ada di tempat tersebut. Dan benar saja, dengan kekuatan buah iblisnya, Robin melihat Dr. Vegapunk yang sedang bersama dengan Vegapunk Yok. Kemudian Vegapunk Yok pun berdiri dan mengarahkan senjatanya tepat di kepala Dr. Vegapunk. Di saat itu juga, dengan kekuatan buah iblisnya, Robin menghentikan Vegapunk Yok sehingga arah tembakan tersebut tidak mengenai Dr. Vegapunk. Sementara itu, mendengar ada sebuah tembakan dari bawah, Chopper dan Vegapunk Atlas kemudian turun untuk memastikan keadaan di bawah. Di akhir chapter, Shin pun kemudian berganti dan membawa kita ke dekat perairan Pulau Egghead. Nah, di sini kita pun diperlihatkan kapal perang Angkatan Laut dalam jumlah yang banyak. Dan chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan Pulau Egghead dan Gorosei Saturnus yang mengatakan sudah waktunya untuk melakukan pembersihan massal. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai prediksi manga One Piece chapter 1079. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.